Baik, untuk berikutnya kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Kang Mumu, Dr. Munawar Holil. Beliau ini adalah doktor bidang filologi di Departemen Ilmu Sastra, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Indonesia, dan saat ini menjadi Ketua Umum Masyarakat Penasehat Nusantara, dan beliau karya-karyanya juga sudah banyak, terutama terlibat dalam penyusunan berbagai katalog naskah-naskah Nusantara dan publikasi bentuk buku, artikel, dan penelitian lainnya terkait naskah. Baik, kepada Kang Mumu, kami persilahkan waktunya. Mangga, Kang Mumu. Ya, terima kasih Mas Ilham. Ya. Boleh, ini tadi saya sempat keluar karena masalah koneksi ya. Boleh saya dijadikan co-host supaya bisa ini? Oke. Oh ya, belum bisa tampil ya videonya. Oke. Ya, mungkin bisa baik. Dibantu dengan teknisi. Baik, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kang Profesor Oman. Ini senior saya juga. Dulu saya pernah jadi sekretaris umum ya. Siap. Terima kasih Kang Oman, udah disebut-sebut ya tadi. Kemudian ini salam kenal ya untuk Prof. Yudo, tetangga sebenarnya di kampus tapi nggak pernah ketemu. Juga salam kenal untuk Bang Andi Malarangeng. Ya, izinkan saya berbagi layar atau share screen. Saya hanya akan bercerita sedikit saja karena waktunya terbatas. Ya, ini saya diminta untuk bicara mengenai peluang dan pemanfaatan aksara Nusantara digital dalam kajian naskah, ya, naskah Nusantara. Tentu saja ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena saya sendiri terus terang tidak punya pengalaman mengenai ini ya. Oke, saya akan memperkenalkan dulu meskipun tadi ada disebut-sebut Manasa, tadi sebutkan Manasa ini didirikan 5 Juli 96, jadi sekarang ini ulang tahun ya, nanti bulan Juli itu ulang tahun ke-25, jadi seperempat abad ya. Jadi memang kenapa Manasa itu didirikan dulu karena ini salah satu bentuk keprihatinan para filolog atau para peneliti naskah waktu itu yang memang pada masa itu banyak sekali naskah yang belum terpelihara dengan baik, kemudian juga pengenalan dan penyebarluasan informasi mengenai naskah dan isinya juga belum banyak dilakukan, sehingga kemudian didirikan, sehingga sampai sekarang ini sudah ada 18 cabang ya, ada 18 Manasa di seluruh Indonesia, yang paling barat di Aceh dan yang paling timur itu di Sulawesi Tenggara. Baik, ini saya mengutip juga terinspirasi dengan tulisan Kang Oman yang terbit sebenarnya tahun lalu di Perpustakaan Nasional tapi belum bisa didistribusikan. Jadi kajian naskah itu memang dari dulu dan nampaknya sampai sekarang ya, meskipun sudah ada perubahan-perubahan sedikit, kajian naskah atau kajian manuskrip itu bisa dianggap sebagai dunia yang sunyi sepi sendiri. Jadi banyak orang yang para peneliti itu harus duduk di, kalau dulu di museum atau di perpustakaan-perpustakaan di tempat penyimpanan naskah, dan kemudian juga peminatnya tidak terlalu banyak ya. Sampai saat ini ya memang perubahannya signifikan ya. Yang terdaftar menjadi anggota Manasa saja misalnya itu sudah 365 orang. Meskipun memang yang tergabung itu bukan hanya yang berlatar pendidikan bidang filologi, tetapi juga ada bidang-bidang ilmu lain yang tertarik untuk menggeluti dan ingin tahu lebih banyak mengenai manuskrip. Jadi pertanyaannya memang kenapa ya naskah ini tidak menarik gitu, atau tidak banyak yang tertarik ya, dianggapnya tidak menarik, dianggap susah atau sulit bin susah, jadi sulit sekali, dianggap jadul, tidak kekinian, dan seterusnya ya. Jadi memang kalau belajar naskah, memang ada beberapa kendala, paling tidak ada 3 kendala ya, ada 3 rintangan yang harus dihadapi oleh seorang peneliti naskah. Kendala atau rintangan pertama, kalau itu dianggap sebagai rintangan, atau bahkan mungkin bisa dari aspek positif, kan ini sebagai tantangan, adalah aksara ya. Ketika membaca satu naskah atau manuskrip, persoalan pertama yang harus dipecahkan atau yang harus dihadapi dan juga diselesaikan oleh seorang peneliti naskah adalah aksaranya. Dia harus memahami
aksara atau jenis aksara yang digunakan dalam sebuah naskah. Kalau persoalan ini selesai, tidak berarti selesai juga dalam memahami naskah, karena ada masalah kedua, yaitu bahasa. Jadi meskipun saya misalnya orang Sunda, bisa membaca beberapa jenis aksara, tetapi begitu baca bahasanya bahasa Sunda kuno, wah itu harus konsultasi dengan Kang Aditya Gunawan atau Kang Ilham. Nah, persoalan berikutnya ternyata meskipun bisa baca aksara dan bahasa, kemudian ada aspek makna atau isi yang harus digali. Dan saya kira ini 3 persoalan besar dan dimulai dengan aksara. Jadi di sini saya kira catatan pentingnya yang terkait dengan digitalisasi aksara ya. Nah, memang saat ini filolog itu kan ada atau hidup dalam 3 dunia ini. Ya, mengutip misalnya pendapat Van Lith yang terbit 2019 ya, bahwa sekarang ini ada dunia naskah atau dunia manuskrip. Manuskrip masih ada. Kemudian juga manuskrip itu ada yang kemudian dialih-aksarakan, kemudian dicetak, dan ada sekarang muncul lagi dunia digital. Ada ini buat beberapa peneliti yang hidup pada masa lalu kemudian sekarang harus menghadapi persoalan atau 3 dunia sekaligus ini kan bisa menjadi masalah juga atau kendala, karena ini persoalan adaptasi yang harus terus belajar kan mengenai dunia digital dengan berbagai persoalannya. Nah, di Manasa sendiri ada beberapa hal singkat yang bisa berbagi, misalnya penelitian dan digitalisasi naskah. Pengalaman Manasa sebagai contoh, misalnya ini yang juga dulu bareng-bareng dengan Kang Oman dan para senior, misalnya kita mengetahui ada informasi tentang naskah di suatu daerah, di satu tempat penyimpanan. Kemudian kita telusuri informasi itu, kalau perlu kita ke lapangan, terutama di koleksi-koleksi pribadi. Dan kemudian berakhir di laporan penelitian, bisa juga laporan penelitian itu diterbitkan, atau beberapa dalam bentuk katalog naskah. Misalnya sebagai contoh ini ya, ada beberapa yang di ini ya. Dan ini misalnya di lapangan ada pengalaman dengan Kang Oman ya, ini di satu daerah ya. Nah, memang ketika kita hidup di dalam dunia digital ini kan bisa dianggap tanda petik bisa jadi masalah buat peneliti naskah, bisa juga dianggap sebagai berkah. Saya tidak tahu mana yang lebih banyak porsinya. Saya pribadi lebih menganggap ini suatu berkah karena dengan ada digitalisasi atau bentuk digital ini, tentu saja penelitian itu bisa lebih cepat, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja ya, seperti iklan minuman ya. Tetapi juga sebenarnya ada beberapa masalah yang bisa dihadapi, misalnya persoalan peneliti misalnya yang dalam usia tertentu tidak atau sulit beradaptasi dengan persoalan ini, kemudian juga SDM yang bisa memotret dan seterusnya, juga kendala-kendala teknis lainnya ya. Nah, mengenai digitalisasi aksara Nusantara tentu saja ini wajib hukumnya buat saya diapresiasi karena tadi sudah dijelaskan oleh Kang Oman, kemudian Prof. Yudo dan juga Bang Andi apa yang dilakukannya, karena ini merupakan pelestarian aksara itu juga menyangkut bahasa dan budaya yang ada di naskah yang seringkali dilupakan atau terpinggirkan, sehingga ini akan membangkitkan kesadaran tentang jati diri. Nah, beberapa hal yang bisa saya ungkapkan terkait peluang dan pemanfaatan digitalisasi aksara Nusantara ini ya tentu saja ini bisa dijadikan sarana edukasi untuk generasi muda atau sering disebut istilahnya generasi milenial dalam membangkitkan kesadaran bahwa belajar naskah, belajar aksara, belajar sesuatu yang kuno itu bisa dengan menggunakan media kekinian, dengan sesuatu yang lebih menarik. Untuk kaitannya dengan sarana edukasi ini juga sebenarnya untuk khusus kasus penelitian naskah, bisa juga reproduksi naskah-naskah yang misalnya dalam keadaan tertentu nanti khawatirkan rusak, itu bisa direproduksi, ditulis ulang dengan menggunakan aksara digital ini, sehingga ini bisa mempermudah juga. Dan untuk penyebarluasan naskah-naskah yang berisi teks penting, ini bisa dilakukan ya. Kemudian juga nanti saya tunjukkan penggunaan aksara digital itu juga bisa digunakan untuk memperkaya dalam penyusunan penyusunan katalog naskah, khususnya naskah yang bukan beraksara Arab misalnya yang sudah banyak ya kutipan-kutipan itu awal akhir, tapi untuk jenis-jenis aksara lain kan tidak banyak dilakukan. Kemudian juga tentu saja bisa muncul peluang-peluang bisnis gitu ya. Kemudian juga apakah mungkin tadi
seperti diungkapkan Prof. Yudo, kedepannya dijadikan program alih aksara atau transliterasi dengan menggunakan software tertentu dari pengembangan digitalisasi aksara ini. Ini misalnya bukan karena moderatornya pemilik Kairaga ini contoh yang menarik. Ini penggunaan aksara digital, itu aksara Sunda baku, yang kemudian bisa banyak peminatnya juga, karena di sini informasi tentang Sunda dan naskah-naskah Sunda itu banyak sekali. Kemudian juga muncul beberapa buku-buku bacaan yang menggunakan aksara baku ini, dan saya kira ini peminatnya banyak karena sekarang ada pengembangan, misalnya bagaimana mengajarkan aksara digital ini, aksara Sunda baku, dengan metode misalnya menggunakan kartu seperti ini yang bisa dicek. Kemudian juga kalau diperiksa apa yang ada di Tokopedia misalnya, ini kan ada banyak tawaran peluang bisnis dengan memanfaatkan penggunaan aksara digital ini. Di satu sisi ini menjadi manfaat untuk bisnis, tapi sisi yang lain juga ini bisa membangkitkan keingintahuan, juga kebanggaan pada anak-anak muda untuk menggunakan aksara-aksara kuno ya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, sebenarnya ini pada akhir abad 19, 1892, ada seorang Belanda, Friede, dia sudah menulis katalogus Javan en Madura's Handskriften, jadi ini naskah Jawa dan Madura. Dia menuliskan judul itu menggunakan dua jenis aksara, aksara Latin dan aksara Jawa. Kenapa aksara Jawa? Karena di naskahnya tertulis memang menggunakan aksara Jawa. Nah, pertanyaannya kan dulu, Kang Mumu, ya, waktunya tinggal 2 menit. Ya, siap. Ya, yang menarik sebenarnya kan pada akhir abad 19 saja sudah bisa begini, apalagi sekarang ya, pengembangan misalnya kutipan teks ya yang ditunjukkan pada katalog akhir abad 19 ini sudah menggunakan aksara yang ada di naskah. Nah, dengan penggunaan munculnya aksara digital ini kan bisa akan memperkaya juga, termasuk indeks juga, ada indeks karya dan dengan menggunakan aksara Jawa seperti ada di naskahnya, ada juga menggunakan aksara Latin, dan ini tidak muncul pada katalog-katalog naskah yang justru belakangan muncul gitu. Dan ini menurut saya satu peluang kalau memang nanti aksara digital Nusantara ini bisa dikembangkan lebih jauh untuk tanda petik memproduksi ya berbagai katalog atau hasil-hasil penelitian yang terkait dengan kajian-kajian pernaskahan. Itu saja karena tadi sudah mau habis ya, bahwa intinya bahwa digitalisasi aksara ini tentu saja satu upaya yang akan membangkitkan kesadaran akan jati diri dan warisan leluhur yang terlupakan dan mungkin juga terpinggirkan ya kepada generasi penerus. Karena itu Manasa, atas nama Manasa, kami mendukung penuh upaya yang mulia itu, dan upaya yang dilakukan Pandi, teman-teman di Pandi, juga sejalan sebenarnya dengan tujuan pendirian Manasa yang diungkapkan di awal, bahwa Manasa itu ingin mengungkapkan dan mengkaji kandungan isi naskah dan menyebarluaskan hasilnya untuk apa? Memberikan sumbangan bagi pembentukan kebudayaan dan jati diri bangsa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kang Ilham. Mudah-mudahan transformasi ini tidak loadingnya lambat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi digitalisasi itu pada dasarnya adalah berkah, yaitu bagi penelitian, kecenderungannya seperti itu. Tapi betul banyak sekali tantangan yang dihadapi ke depannya, tetapi secara historis memang penggunaan aksara-aksara Nusantara ini ternyata juga sudah banyak digunakan untuk media-media cetak seperti tadi misalnya, begitu yang dipaparkan oleh Kang Mumu. Ini menarik betul untuk menjadi diskusi dan mungkin ada tindak lanjut ke depannya seperti apa.